Halo sahabat Wirid, hari ini Selasa 5 Oktober 2021, kita memasuki hari kelima di bulan Rosario. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Ellen Kumaat dari Jakarta akan membacakan bacaan-bacaan harian, serta Faustin dari Bali akan membacakan kisah orang kudus. Setelah Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di Wirid Traveling with Jesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan Orang Kudus. Santa Faustina Kowalska, Rasul Kerahiman Ilahi. Helena Kowalska dilahirkan di Głogowicz, Polandia pada tanggal 25 Agustus 1905 sebagai anak ketiga dari 10 putra-putri pasangan suami istri Katolik yang saleh, yaitu Stanislaw Kowalski dan Mariana Babel. Ayahnya seorang petani yang merangkap tukang kayu. Keluarga Kowalski sama seperti penduduk Głogowicz lainnya, hidup miskin dan menderita dalam masa penjajahan Polandia oleh Rusia. Helena hanya sempat bersekolah hingga kelas 3 SD saja. Ia seorang anak yang cerdas dan rajin, juga rendah hati dan lemah lembut hingga disukai banyak orang. Sementara mengembalakan sapi, Helena biasa membaca buku. Buku kegemarannya adalah riwayat hidup para santa dan santo. Seringkali ia mengumpulkan teman-teman sebayanya dan menjadi katekis bagi mereka dengan menceritakan kisah santa dan santo yang dikenalnya. Helena kecil juga suka berdoa. Kerap kali ia bangun tengah malam dan berdoa seorang diri hingga lama sekali. Apabila ibunya menegur, ia akan menjawab, "Malaikat pelindunglah yang membangunkanku untuk berdoa." Ketika berusia 16 tahun, Helena mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga agar dapat meringankan beban ekonomi keluarganya. Tetapi setahun kemudian ia pulang ke rumah untuk meminta izin masuk biara. Mendengar keinginan Helena, ayahnya menanggapi dengan tegas, "Papa tidak punya uang untuk membelikan pakaian dan barang-barang lain yang kau perlukan di biara. Selain itu, Papa masih menanggung utang." Putrinya mendesak, "Papa, aku tidak perlu uang.
Tuhan Yesus sendiri yang akan mengusahakan aku masuk biara. Namun orang tuanya tetap tidak memberikan persetujuan mereka. Patuh pada kehendak orang tua, Helena bekerja kembali menjadi pembantu. Ia hidup penuh penyangkalan diri dan mati raga, hingga suatu hari pada bulan Juli 1924 terjadi suatu peristiwa yang menggoncang jiwanya. Ia menulis, "Suatu ketika aku berada di sebuah pesta dansa dengan salah seorang saudariku. Sementara semua orang berpesta pora, jiwaku tersiksa begitu hebat. Ketika aku mulai berdansa, sekonyong-konyong aku melihat Yesus di sampingku. Yesus menderita sengsara nyaris telanjang, sekujur tubuhnya penuh luka-luka. Ia berkata kepadaku, 'Berapa lama lagi aku akan tahan denganmu dan berapa lama lagi engkau akan mengabaikanku?' Saat itu hingar-bingar musik berhenti. Orang-orang di sekelilingku lenyap dari penglihatan. Hanya ada Yesus yang ada di sana. Aku mengambil tempat duduk di samping saudariku terkasih, berpura-pura sakit kepala guna menutupi apa yang terjadi dalam jiwaku. Beberapa saat kemudian aku menyelinap pergi, meninggalkan saudari dan semua teman-temanku. Melangkahkan kaki menuju Katedral Santo Stanislaus Kostka. Lampu-lampu sudah mulai dinyalakan, hanya sedikit orang saja dalam katedral. Tanpa memperdulikan sekeliling, aku rebah atau prostatio di hadapan sakramen Maha Kudus dan memohon dengan sangat kepada Tuhan agar berbaik hati membuatku mengerti apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Lalu aku mendengar kata-kata ini, "Segeralah pergi ke Warsawa. Engkau akan masuk suatu biara di sana." Aku bangkit berdiri, pulang ke rumah, membereskan hal-hal yang perlu diselesaikan. Sebisaku aku menceritakan kepada saudariku apa yang telah terjadi dalam jiwaku. Aku memintanya untuk menyampaikan selamat tinggal pada orang tua kami, dan lalu dengan baju yang melekat dalam tubuh, tanpa barang-barang lainnya, aku tiba di Warsawa. Setelah ditolak banyak biara, akhirnya Helena tiba di biara kongregasi Suster-Suster Santa Perawan Maria Berbelas Kasih. Kongregasi ini membaktikan diri pada pelayanan kepada para perempuan yang terlantar secara moral. Sejak awal didirikannya oleh Teresa Rodeo, kongregasi mengaitkan misinya dengan misteri kerahiman ilahi dan misteri Santa Perawan Maria Berbelas Kasih. Ketika Mother Superior, yaitu Mother Jenderal Michael yang sekarang, keluar untuk menemuiku. Setelah berbincang sejenak, ia menyuruhku untuk menemui tuan rumah dan menanyakan apakah ia mau menerimaku. Seketika aku mengerti bahwa aku diminta menanyakan hal ini kepada Tuhan Yesus. Dengan kegirangan aku menuju kapel dan bertanya kepada Yesus, "Tuan rumah ini, apakah engkau mau menerimaku?" Salah seorang suster menyuruhku untuk menanyakan kepadamu. Segera aku mendengar suara ini. "Aku menerimamu, engkau ada di dalam hatiku." Ketika aku kembali dari kapel, Mother Superior langsung bertanya, "Bagaimana? Apakah sang Tuhan menerimamu?" Aku menjawab, "Ya, jika Tuhan telah menerimamu, maka aku akan juga menerimamu." Begitulah bagaimana aku diterima dalam biara. Namun demikian, Helena masih harus tetap bekerja lebih dari setahun lamanya guna mengumpulkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada tahap awal hingga di biara. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1925 menjelang ulang tahunnya ke-20, Helena diterima dalam kongregasi Suster-Suster Santa Perawan Maria Berbelas Kasih. Aku menjadi sangat bahagia, seakan-akan aku telah melangkahkan kaki ke dalam kehidupan Firdaus, kenang Santa Faustina. Setelah tinggal di biara, Helena terkejut melihat kehidupan para biarawati yang sibuk sekali hingga kurang berdoa. Karenanya 3 minggu kemudian Helena bermaksud meninggalkan biara tersebut dan pindah ke biara lain yang kontemplatif
dan menyediakan banyak waktu untuk berdoa. Helena yang bingung dan bimbang rebah dalam doa di kamarnya. Beberapa saat kemudian suatu terang memenuhi bilikku, dan di atas tirai aku melihat wajah Yesus yang amat menderita. Luka-luka menganga memenuhi wajahnya dan butir-butir besar air mata jatuh menetes ke atas sprei tempat tidurku. Tak paham arti semua ini, aku bertanya kepada Yesus, "Yesus, siapakah gerangan yang telah menyengsarakanmu begitu rupa?" Yesus berkata kepadaku, "Engkaulah yang akan mengakibatkan sengsara ini padaku jika engkau meninggalkan biara. Ke tempat inilah kupanggil engkau dan bukan ke tempat lain. Aku telah menyediakan banyak rahmat bagimu. Aku mohon pengampunan pada Yesus dan segera mengubah keputusanku." Pada tanggal 30 April 1926, Helena menerima jubah biara dengan nama baru, yaitu Suster Maria Faustina. Di belakang namanya, seizin kongregasi ia menambahkan dalam sakramen Maha Kudus. Dan dalam upacara penerimaan jubah, 2 kali Suster Faustina tiba-tiba lemas. Pertama, ketika menerima jubah. Kedua, ketika jubah dikenakan dalam badannya. Dalam buku harian catatan Santa Faustina, menulis bahwa ia panik sekaligus tidak berdaya karena saat itu ia melihat penderitaan yang harus ditanggungnya sebagai seorang biarawati. Dalam biara, tugas yang dipercayakannya kepadanya sungguh sederhana, yaitu di dapur, di kebun, atau di pintu sebagai penerima tamu. Semuanya dijalankan Suster Faustina dengan penuh kerendahan hati. Pada tanggal 22 Februari 1931, Santa Faustina mulai menerima pesan kerahiman ilahi dari Kristus yang harus disebarluaskannya ke seluruh dunia. Kristus memintanya untuk menjadi rasul dan sekretaris kerahiman ilahi, menjadi teladan belas kasih kepada sesama, menjadi alatnya untuk menegaskan kembali rencana belas kasih Allah bagi dunia. Seluruh hidupnya sesuai teladan Kristus akan menjadi suatu kurban, hidup yang diperuntukkan bagi orang lain. Menanggapi permintaan Tuhan Yesus, Santa Faustina dengan rela mempersembahkan penderitaan pribadinya dalam persatuan dengannya, sebagai silih atas dosa-dosa manusia. Dalam hidup sehari-hari, ia akan menjadi pelaku belas kasih, pembawa sukacita dan damai bagi sesama. Dan dengan menulis mengenai kerahiman ilahi, ia mendorong yang lain untuk mengandalkan Yesus dan dengan demikian mempersiapkan dunia bagi kedatangannya kembali. Meskipun sadar akan ketidaklayakannya serta ngeri akan pemikiran harus berusaha menuliskan sesuatu, toh akhirnya pada tahun 1934 ia menulis buku catatan harian dalam ketaatan pada pembimbing rohaninya dan juga pada taat Tuhan sendiri. Selama 4 tahun ia mencatat wahyu-wahyu ilahi, pengalaman-pengalaman mistik, juga pikiran-pikiran dari lubuk hatinya sendiri. Pemahaman doa-doanya hasilnya adalah suatu buku catatan harian setebal 600 halaman yang dalam bahasa sederhana mengulang serta menjelaskan kisah kasih Injil Allah bagi umatnya. Dan di atas segalanya, menekankan pentingnya kepercayaan dan tindak kasihnya dalam segala segi kehidupan kita. Buku itu menunjukkan suatu contoh luar biasa bagaimana menanggapi belas kasih Allah dan mewujud nyatakan kepada sesama. Di kemudian hari ketika tulisan-tulisan Santa Faustina diperiksa para ilmuwan dan juga teolog terheran-heran bahwa seorang biarawati sederhana dengan pendidikan formal yang amat minim dapat menuliskan sebegitu terperinci. Mereka memaklumkan bahwa tulisan Santa Faustina sepenuhnya benar secara teologis, dan bahwa tulisannya itu setara dengan karya-karya tulisan para pujangga gereja dan para mistikus besar. Fungsinya yang istimewa kepada Santa Perawan Maria tak bercela, kepada sakramen Ekarismi dan sakramen Tobat memberi Santa Faustina kekuatan untuk menanggung segala penderitaannya sebagai satu persembahan kepada Tuhan atas nama gereja,
mereka yang memiliki kepentingan khusus, teristimewa pada pendosa berat, dan mereka yang diambang maut. Santa Faustina Kowalska menulis dan menderita diam-diam. Hanya pembimbing rohani dan beberapa superior saja yang mengetahui bahwa suatu yang istimewa tengah terjadi pada hidupnya. Setelah ia wafat, barulah teman-temannya yang terdekat terperanjat mengetahui betapa besar penderitaan dan betapa dalam pengalaman-pengalaman mistik yang dianugerahkan kepada saudari mereka ini, yang senantiasa penuh sukacita dan bersahaja. Dan kerahiman ilahi yang diterima Santa Faustina sekarang telah tersebar luas ke segenap penjuru dunia, dan buku catatan hariannya, Kerahiman Ilahi dalam Jiwaku, menjadi buku pegangan bagi devosi kerahiman ilahi. Santa Faustina sendiri tak akan terkejut mengenai hal ini, sebab telah dikatakan kepadanya bahwa pesan kerahiman ilahi akan tersebar luas melalui tulisan-tulisan tangannya demi keselamatan jiwa-jiwa. Dalam suatu pernyataan nubuat yang ditulisnya, Santa Faustina memaklumkan, "Aku merasa yakin bahwa misiku tidak akan berakhir sesudah kematianku, melainkan akan dimulai. Wahai jiwa-jiwa yang bimbang, aku akan menyingkapkan bagi kalian selubung surga, guna meyakinkan kalian akan kebajikan Allah." Buku catatan harian 281. Maria Faustina Kowalska dari Sakramen Maha Kudus, Rasul Kerahiman Ilahi, wafat pada tanggal 5 Oktober 1938 di Krakow dalam usia 33 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Jenazahnya mula-mula dimakamkan di kuburan biara, lalu dipindahkan kepada sebuah kapel yang dibangun khusus di biara. Pada tahun 1967, dengan dekret Kardinal Karol Wojtyła, Uskup Agung Krakow, yang kelak menjadi Santo Paus Yohanes Paulus II, kapel tersebut dijadikan sanktuarium religi Abdi Allah Suster Faustina Kowalska. Pada pesta kerahiman ilahi pada tanggal 18 April 1993, Suster Faustina dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II, dan pada pesta kerahiman ilahi pada tanggal 30 April tahun 2000 ia dikanonikasi oleh Paus yang sama. Pesta Santa Faustina dirayakan setiap tanggal 5 Oktober. Arti nama berasal dari kata Latin Faustus yang berarti keberuntungan atau beruntung. Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan bersabda kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Ninive, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kusabdakan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Ninive sesuai dengan sabda Allah. Ninive adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Ninive akan ditunggang balikan. Orang Ninive percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Ninive, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Ninive demikian,
Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, "Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli
bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan,
kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat Wirid yang kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih.